Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya.
Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah Minggu pada hari ini. Lewat ibadah online live streaming kepada segenap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 23 Agustus 2020. Pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asmen Tonapa STH, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming seperti yang terjadwal di layar live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan atau PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja yang ada di layar. Juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat dan renungan harian Toraya Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. KIK Kebaktian Inti Keluarga. Jemaat yang rindu untuk dilayani lewat KIK dapat menghubungi Majelis Koordinator Sektor dan Tata Usaha. Peneguhan CD akan dilaksanakan pada bulan September 2020, dilakukan secara bertahap 4 minggu berturut-turut dengan jumlah peserta 5 calon CD setiap minggunya. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Laporan kolekte, persembahan digital QRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat pada warta jemaat di layar live streaming. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dalam sepekan ke depan. Nama-nama ada pada layar live streaming. Berita sakit. Mohon dukungan doa segenap jemaat untuk Bapak Matius Lebang, Opa Jawa yang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, Bapak TR Andi Lolo dirawat di Rumah Sakit Grestelina Makassar. Warta PPGT, Global Caperbrik atau GCB from Home dilaksanakan lewat video conference Sabtu 29 Agustus 2020. Info lebih lanjut dapat menghubungi ke kontak person yang ada di layar. Sekian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sebagai warga negara Indonesia, kita tentu juga berpikir bahwa kita adalah manusia merdeka. Penjajahan telah berlalu puluhan tahun silam, namun kenyataannya
Masih banyak orang yang hidup menderita, kejahatan merajalela, banyak orang hidup tanpa tujuan. Manusia menjadi hamba dosa. Untuk itu, marilah kita sungguh-sungguh menghidupi firman Kristus. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dengan menunjukkan jalan yang benar, cara hidup yang baik, dan kebahagiaan sejati. Sidang jemaat, saya jemput kita berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang telah memerdekakan itu dengan menyanyi tabu gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari himpitan, Dia bebaskan umatnya. Tangis mendung Dia berikan, sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat, kita masuk bermazmur dengan membaca Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian Siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita mengaminkan dasatita atau 10 perintah Tuhan. Dasatita atau 10 hukum Tuhan harus diterima sebagai maklumat dari Allah dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati untuk kekuatan dan pedoman hidup dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada setiap umatnya. Marilah kita mengaminkan 10 hukum Tuhan yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Silakan duduk kembali. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Hendaklah kita masing-masing berkata, dengan penuh penyesalan akan dosa-dosa kami. Kami seringkali merancangkan apa yang menurut pikiran kami baik dan tidak menuruti kehendak-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkaulah Allah yang selalu merancang yang terbaik bagi kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. saudara-saudara yang telah mengaku dosa, berita anugerah diteguhkan kembali. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikian berita anugerah untuk kita sekalian. Amin. Menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang belum
kudus dan cinta kasih-Nya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam persembahan. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dan berkata seperti pemazmur. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Mazmur 124 ayat 6 sampai 7. Untuk itu kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Baiklah, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Juga Engkau telah mengajar kami memberikan berkat-Mu melalui persembahan ini. Kami mohon persembahan ini dapat Engkau layakkan untuk pelayanan gereja-Mu dan kelebaran firman-Mu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan syukur ini, dan berikan juga hikmat kepada kami, agar berkat-Mu yang masih ada pada kami dapat kami gunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di tengah-tengah ibadah ini. Bacaan pertama dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8, dan Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah, pada pagi ini kami datang bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami tidak melalaikan ibadah hari Minggu ini, tetapi kami membawa hidup dan keluarga kami berjumpa dengan Allah. Ibadah kami lakukan di rumah kami masing-masing, dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang dalam live streaming.
tapi kami boleh menikmati persekutuan oleh karena kasih dan kemurahan Allah. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan 1 minggu yang lalu. Tuhan menuntun dan menyertai kami dalam berbagai-bagai tugas dan kesibukan kami. Tentunya bahwa kami tidak mudah melewati hari demi hari. Tidak mudah kami berjuang dalam setiap hari dan boleh sampai pada titik ini. Semua karena kasih-Mu. Dan pada kesempatan ini dalam ibadah bersama, kami akan membaca firman Allah sebagai pedoman bagi kami, sebagai tuntunan dan menjadi dasar kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Allah, dan kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Kami siap ya Tuhan, bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yahuda, Iskar, Sebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Aser. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab inikah penggantian Allah. Memang kami telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 di bawah judul persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang pertama tadi, mohon maaf karena tadi ada yang lompat. Jadi firman Tuhan yang kita akan baca dari Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 22. Inilah nama-nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, Yahuda, Iskar, Sibulan, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Aser. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan juga jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Fitom dan Remiamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak-anak itu lahir. Jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka yang membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrahim tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Demikian dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah,
maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, kita berdiri, kita mengaminkan pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian Injil Yesus Kristus, sabdamu abadi suluh langkah kami. Sabdamu abadi suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di dalam gedung gereja di sini. Kita bersyukur boleh menikmati persekutuan lagi dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dan tema kita saat ini, Allah merancang kemerdekaan. Allah merancang kemerdekaan. Puang matua ulampak katilendokan. Dan Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22 menjadi bahan utama renungan kita saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, siapapun ketika ia diperbudak, ketika ia ditindas, pastinya bahwa ia mengalami hal yang tidak sejahtera. Siapapun ketika ditindas, siapapun ketika diperbudak, tidak mengalami rasa nyaman dan selalu mengalami penderitaan. Terlebih-lebih ketika selalu diancam, selalu dianiaya, rasanya bahwa hidup ini tidak ada ketenangan dan kebahagiaan sedikit pun. Coba kita bayangkan hidup dalam penindasan yang selalu sujud dan hormat pada sang majikan atau sang tuan. Dalam setiap pekerjaan pun Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami tekanan dan intimidasi, rasanya bahwa hati kita mau melawan,
hati kita mau memberontak, hati kita bergejolak. Karena kita tidak bisa melakukan hal itu, kita bawahan, dan yang mengintimidasi kita adalah atasan. Nah, apalagi ketika kita diperbudak, kita berada dalam posisi budak, mengalami intimidasi dan tekanan, penindasan, dan akhirnya setiap hari bisa kita makan hati, jiwa selalu bergejolak, tidak ada rasa kebahagiaan sedikit pun. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita melihat bagaimana kondisi bangsa Israel atau orang-orang Israel ketika diperbudak di Mesir. Mengalami perbudakan orang-orang Israel di Mesir ketika Yusuf sudah meninggal dan ada raja baru yang muncul memerintah memerintah Mesir pada saat itu. Paling tidak ada beberapa poin kita melihat dari pembacaan kita saat ini. Walaupun bangsa diperbudak di Mesir, orang-orang Israel diperbudak di Mesir, tapi satu hal yang kita ingat dalam pembacaan kita yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan. Kita ketahui bersama bahwa Yusuflah yang membawa orang-orang Israel ke Mesir. Orang tuanya serta saudara-saudaranya. Dan ketika Yusuf saudara-saudaranya bertambah banyak, berkembang dan makin hebat orang Israel di Mesir, tak terbilang jumlahnya, dikatakan mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Oh, kira-kira ini ditiron itu Israel jo Mesir makianakan. Belum ada program KB saat itu ya. Jadi kemungkinan satu keluarga itu anaknya 5 sampai 20 orang. Jadi mereka cepat sekali bertambah. Mereka dengan dahsyat bertambah berlipat ganda. Sehingga negeri itu, negeri Mesir, dipenuhi oleh orang-orang Israel. Mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Mereka memenuhi janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tidakkah bahwa janji Tuhan kepada Abraham akan bertambah banyak dan memenuhi bumi, dan itu jelas sekali dalam perkembangan orang-orang Israel selanjutnya. Negeri itu dipenuhi mereka, maka keberadaan mereka menjadi ancaman Mesir dan Raja Mesir. Karena itu dengan melihat perkembangan dan banyaknya orang-orang Israel di Mesir, maka raja yang terasa terancam mulai mengancam dan menekan laju pertumbuhan orang-orang Israel. Karena itu kita lihat ada 3 usaha, 3 tindakan Firaun untuk menekan orang Israel di Mesir. Usaha pertama yaitu kerja paksa. Firaun mengeksploitasi bangsa itu dengan cara menempatkan pengawas-pengawas Rodi untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Yang justru berakibat terbalik. Di mana orang Israel makin bertambah. Ayat 12 dikatakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang makin takut kepada orang Israel. Satu pendapat dari pendeta Rap-Rap dalam sebuah bukunya dia katakan seperti ini. Makin dibabat, makin merambat. Bisa dibayangkan orang-orang Israel makin ditindas, tapi makin berkembang. Usaha yang kedua, memperberat kerja paksa. Dan disinilah kita melihat nampak bentuk perbudakan yang dialami oleh orang Israel.
ayat 13 sampai 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Mereka memahitkan hidup orang Israel dengan pekerjaan yang lebih berat. Segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Coba kita bayangkan ketika kita bekerja dan ditambahkan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan. Begitu banyak tugas-tugas yang diberikan kepada kita yang seharusnya itu bukan tugas dan pekerjaan kita. Apa yang kita alami itu baru soal kerja misalnya secara administrasi. Tapi pekerjaan yang dilakukan oleh orang Israel ini makin bertambah berat. Bisa dibayangkan Raja Mesir memahitkan hidup. Dan inilah perbudakan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang Israel di Mesir. Makin dipahitkan kehidupan orang-orang Israel di Mesir. Usaha yang ketiga, menyuruh bidan-bidan membunuh anak laki-laki. Ayat 15 sampai 16. Firaun menekan laju pertumbuhan yakni dengan membunuh anak-anak laki-laki secara sistematis. Dengan menyuruh bidan-bidan untuk melakukan hal itu. Kita lihat perintah ini sangat jahat, sangat kejam, dan sangat bengis. Tidak ada peri kemanusiaan di dalamnya. Tindakan dan perbuatan Raja Firaun yang jahat mengorbankan orang lain karena tersaingi dengan kedudukan, dengan banyaknya orang Israel. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan orang Kristen pun bisa terjadi hal demikian. Terkadang orang berusaha untuk menyingkirkan, menekan dan mengorbankan orang lain demi ambisi, demi kedudukan, demi jabatan, demi status dan lain sebagainya. Tak peduli perasaan dan penderitaan orang lain demi kedudukan dan ambisi, demi kepentingan diri sendiri. Kalau tidak seide, berusaha untuk mencarikan masalah, berusaha untuk menjatuhkan, mencarikan dalang-dalang untuk menyingkirkan orang itu. Dalam dunia politik sering juga berlaku hal-hal demikian. Oh ya data tapore itu tahu berusaha miki undakaran di masalah, undakaran di dalang-dalang dan berusaha untuk menjatuhkan dan menyingkirkan orang itu. Coba bagaimana sikap, perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Raja Firaun saat itu. Usaha selanjutnya yang dilakukan oleh Firaun adalah karena ketiga usaha ini sudah gagal. Ayat 22, ayat terakhir pembacaan kita. Firaun sampai pada usaha yang mulai menggigit. Yaitu orang Mesir disuruh membunuh anak-anak laki-laki Ibrani dan melemparkannya di sungai. Ini upaya dan usaha yang luar biasa dilakukan oleh Raja Firaun untuk menekan laju pertumbuhan karena ketakutan tersaingi dengan mereka. Tetapi apa yang kita lihat dalam kondisi seperti ini, dan ini ada hal yang kedua yang kita mau lihat, bagaimana tindakan pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Apa yang pernah dikatakan Allah kepada Abraham di Kejadian 15 ayat 13 sampai 14? Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Apa yang nampak di sini? Bahwa umat Tuhan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun mendapat ancaman dan penganiayaan, Tuhan itu maha adil. Kepada bangsa yang memperbudak umat pilihannya, Allah menghukumnya. Apa yang kita lihat pada bidan-bidan, kedudukan bidan itu melanggar perintah Firaun. Mereka lebih takut akan Allah daripada Raja Mesir. Dan apa yang terjadi atas mereka?
Allah memberkati mereka dan tetap memberkati bangsa Israel. Berkat Allah tidak menghindarkan kesusahan, namun kesusahan tidak dapat menghalangi berkat-berkat dari Allah. Kita lihat luar biasa bagaimana peran para bidan-bidan menjadi alat di tangan Tuhan saat itu. Dengan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka tidak mempergunakan dengan salah, tapi dia melakukannya dalam ketaatan dan kepatuhan pada Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, kita pun diberikan talenta oleh Tuhan, kita pun diberikan karunia oleh Tuhan. Karena itu, mari kita lakukan apa yang Tuhan berikan ini di dalam takut akan Dia. Menggunakan dengan baik setiap karunia dan talenta dan tidak mempergunakan salah. Kita lakukan dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita lihat bahwa berkat Allah tidak dihalangi oleh penindasan terhadap umatnya. Kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun, karena Allah sanggup menyatakan kasih dan berkat-Nya sekalipun umatnya dalam kesusahan. Allah tidak berdiam diri dengan kondisi umatnya. Allah tidak lupa pada janjinya. Sehingga ketika Allah terus bekerja di tengah-tengah umatnya, maka akan nyata bagaimana hidup dalam kasih dan lindungan Tuhan. Para bidan-bidan diperintahkan untuk membunuh anak laki-laki yang baru lahir. Mereka tidak melakukannya karena apa? Ketaatan mereka pada Allah. Mereka dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyelamatkan anak-anak orang Israel. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini ada 3 hal menarik dan menjadi pelajaran dan perenungan bagi kita. Kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang berlebihan itu bisa membutakan hati nurani setiap orang, membutakan mata iman setiap orang, sehingga bertindak di luar nalar untuk melakukan perbuatan jahat. Orang lain bisa korban atau menderita seperti yang dilakukan oleh Firaun. Yang kedua, rencana dan rancangan Allah adalah rencana yang berkelanjutan, yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan rancangan Allah tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang memerdekakan. Rancangan manusia bisa diliputi oleh kejahatan, kemunafikan. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan dan damai sejahtera. Allah tidak menginginkan umatnya makin ditindas dan dia dianiaya. Dia pasti menolong. Dan ini yang kita mau lihat. Berusahalah untuk tidak merancangkan hal-hal yang jahat bagi setiap orang. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Sekalipun manusia merancangkan kejahatan dan kemunafikan bagi setiap orang, tetapi Allah akan menggagalkan setiap rencana dan rancangan yang jahat itu. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa Allah memakai siapapun menjadi alatnya. Di tangannya mendatangkan keselamatan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera. Siapapun, dan bisa kita diantaranya, kita dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Tadi saya katakan kita ini diberikan karunia, kita ini diberikan talenta, kita ini diberikan karunia oleh Tuhan. Karena itu mari kita pergunakan setiap talenta karunia itu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk kekuatan kita, bukan untuk kepentingan kita. Tapi kita lakukan semata-mata untuk Tuhan. Dan bahwa kita melakukannya itu di dalam takut akan Allah. Ada orang diberikan talenta, karunia, kelebihan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi justru dia lakukan untuk hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang jahat. Kita melihat pada posisi bidan-bidan ini. Dipakai oleh Allah. Dalam tangan Allah. Dan mereka benar-benar hidup dalam perintah Allah. Bukan mengikuti
perintah Raja Firaun. Karena mereka sadar bahwa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan akan berdampak baik bagi setiap orang. Kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus juga mengalami penderitaan yang hebat sebelum dia bangkit. Dia juga menderita karena ditakuti dan kemudian diperlakukan dengan kejam. Kita yang sudah mendengar kabar baik tentang kebangkitannya dan mempercayainya, mestinya siap meneladani Yesus, meneladani bidan-bidan yang takut akan Allah. Bahwa di dalam setiap rancangan-rancangan Tuhan itu tidak selalunya mulus rancangan Tuhan itu. Kadang kita dibawa dalam berbagai pergolakan, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai cobaan. Tetapi dalam semuanya itu kita yakini rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Allah mengatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Mari kita tunduk pada rancangan Allah yang memerdekakan kita. Bagaimana Petrus dalam perjalanan hidupnya mengalami pergolakan dan pergumulan sebagai murid Yesus, tetapi juga boleh dimerdekakan dalam kuasa Kristus. Biarlah Roh Kudus menolong kita, menjadikan hidup kita ini berharga di mata Tuhan, karena rancangannya adalah rancangan kemerdekaan, rancangan damai sejahtera untuk kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita mengaminkan firman Tuhan, selalu mengakui bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang menyelamatkan, rancangan yang membawa damai sejahtera, rancangan yang membawa kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Dan bahwa rancangan Tuhan itu tidak ada yang dapat menggagalkan siapapun dia. Rancangan Tuhan itu selalu akan nyata. Mari kita tunduk bahwa hidup kita selalu dalam keberserahan kepadanya, menyerahkan hidup ini hanya kepada Dia yang merancangkan damai sejahtera bagi kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, Bapa yang maha kasih, Allah yang maha baik. Kami sungguh meyakini firman-Mu bahwa hidup ini selalu di dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu adalah baik, keselamatan, kemerdekaan, damai sejahtera. Sehingga kami pun berjalan di dalam tuntunan-Mu dengan berbagai hal yang kami temui. Tapi tentunya itu adalah bagian kami diproses, kami dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang makin luar biasa di hadapan-Mu. Terima kasih firman Tuhan saat ini mengajar kami, mengingatkan kami, dan memberikan banyak pelajaran. Biarlah kami makin bertumbuh, makin mengandalkan Tuhan, dan makin takut pada Allah dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memakai kami dalam pelayanan saat ini, hamba-Mu, majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah, petugas-petugas live streaming. Kami mengangkat pelayanan ini. Itu adalah tanda syukur kami pada Allah atas anugerah rancangan Tuhan yang baik bagi kami. Biarlah pelayanan ini Tuhan berkenan di mata Tuhan, dan makin kami diberikan kemampuan untuk terus melayani Tuhan
dengan baik dan melayani Tuhan dalam takut akan Tuhan. Mendoakan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Dalam setiap keluarga, Tuhan berkati Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Saudara-saudara kami yang sempat bergabung dengan kami di luar Gereja Toraja Tangerang, berkati mereka semua di sana. Dalam tugas pekerjaan kami 1 minggu ke depan ini, peliharakan kami dalam cinta kasih-Mu, perlengkapi kami dengan hikmat, tambahkan kekuatan, berikan kesehatan yang prima, jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan, jauhkan kami dari virus corona. Kami nyaman bekerja, kami boleh terproses dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Dan biarlah ya Allah kami boleh menyelesaikan tugas dan pekerjaan kami 1 minggu ke depan ini. Kami mendoakan pergumulan-pergumulan situasi dan kondisi jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang. Saudara-saudara di tempat yang lain. Mengalami sukacita dan kebahagiaan karena pertambahan usia hari ini 1 minggu ke depan. Sempurnakan sukacita yang mereka alami. Yang dalam kondisi sakit, yang dalam kondisi bergumul oleh karena mengalami penderitaan-penderitaan karena penyakit. Kami menyebutkan namanya Bapak Matius Lebang dalam proses pemulihan di rumah. Opa Jawa dirawat di rumah sakit Lagi Padada. Bapak Teran di Lolo dirawat di rumah sakit Grace Telina Makassar. Dan mungkin masih ada yang lain. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami mendoakan setiap jemaat-Mu yang dalam perjuangan pendidikan. Dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Yang harus belajar dari rumah karena kondisi COVID-19. Peliharakan mereka semua, tambahkan kecerdasan. Berikan semangat untuk belajar. Jauhkan dari kebosanan-kebosanan anak-anak dan saudara-saudara kami yang dalam perjuangan pendidikan. Dan mereka fokus pada pendidikan mereka. Dan tentunya memandang Allah sebagai sumber kekuatan dan sumber pertolongan. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan majelis gereja 1 minggu ke depan, bahkan di masa-masa mendatang. Mendoakan rencana peneguhan CD anak-anak kami yang telah mengikuti katekisasi. Tertunda beberapa bulan dan harus dilaksanakan dalam 4 tahap di bulan September. Berkati dan persiapkan anak-anak kami bersama dengan orang tua, dan mereka dengan sukacita datang di dalam rumah Tuhan ini untuk menyatakan pengakuan iman mereka di hadapan-Mu dan menjadi pribadi yang dewasa dalam Tuhan. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan ibadah online, pelayanan diakonia, pelayanan-pelayanan persembahan, kiris, transfer dan dalam bentuk lainnya. Bila semua itu boleh terlaksana, boleh dilakukan, boleh kami lakukan karena kasih Tuhan. Setelah ibadah ini akan dilaksanakan rapat majelis gereja Jemaat Tangerang. Bila semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Kami mendoakan lingkup Gereja Toraja, lingkup PGI, Badan Pekerja Sinode, Badan Pekerja Wilayah,